Selamat pagi, kembali lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bank untuk ekonomi kelas 10 SMA dengan kurikulum sekolah penggerak. Ada yang tahu ini gambar gedung apa? Ini adalah salah satu gambar gedung yang merupakan cikal bakal berdirinya dunia perbankan. Bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan berbentuk bank. Jadi nanti akan ada beberapa jenis bank yang akan kita pelajari. Kemudian akan dilanjutkan untuk IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank, yang mana ada banyak ini. Kemudian lanjut untuk OJK. Selanjutnya, di sini. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi, secara singkat, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat demi kemaslahatan bersama. Fungsi dan tujuan bank. Yang pertama, bank itu sebagai penghimpun dana masyarakat. Bank bertindak sebagai wadah atau fasilitator bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan lain sebagainya. Kemudian, fungsi dan tujuan yang kedua adalah bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Dalam hal ini, menyalurkan dana kepada masyarakat, bank memberikan layanan dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, untuk jenis bank itu banyak ya, yang di sini kita bedakan ada 3, ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat, dan nanti ada satu bank lagi yaitu bank syariah. Kita bahas satu persatu. Bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk 1. Mengeluarkan alat pembayaran yang syah dari suatu negara, 2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, 3. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi perbankan. 4. Serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Nah, kalau di Indonesia itu bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Nah, wewenang ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dikatakan sebagai mengeluarkan alat pembayaran yang sah. Jadi di sini bank sentral itu segala sesuatu alat pembayaran yang sah itu berdasarkan uang yang keterangan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, kalau uang rupiah itu jelas ya. Kemudian merumuskan kebijakan moneter. Nah, di sini terkait dengan kondisi jumlah uang yang beredar dan biasanya dikendalikan dengan tingkat suku bunga. Kemudian menjaga keseimbangan bank sentral itu sebagai pengawas bank-bank lain yang mengatur tentang keuangan atau penyelenggaraan perbankan. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi leader of the last resort, ini dilaksanakan oleh bank sentral yang di Indonesia adalah Bank Indonesia. Selanjutnya ada bank umum. Nah, kalau bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, di sini bank umum itu ada 2 ya dalam pelaksanaannya menggunakan secara konvensional maupun prinsip syariah, yang mana keduanya itu ada hal yang membedakan. Gitu. Kemudian ada bank pengkreditan rakyat atau dikenal dengan BPR. Bank BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sini. Kegiatan BPR itu jauh lebih sempit ya kalau dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR itu dilarang menerima simpanan giro, kegiatan walas, dan perasuransian. Kemudian, BPR sendiri itu dibedakan juga jadi 2, yaitu ada konvensional dan syariah. Kalau dikatakan konvensional sendiri, artinya bank tersebut menggunakan sistem-sistem yang berlandaskan pada bank
hukum positif yang berlaku di suatu negara. Sedangkan apabila syariah, berarti bank tersebut itu menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan pedoman atau prinsip sistem dengan syariat Islam. Nah, di sini untuk bank syariah ini ada ini istilahnya bank yang berkembang. Kalau kita lihat Undang-Undang Perbankan Syariah itu tahun 2021 tahun 2008. Nah, di sini bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahan, universalisme serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan objek yang haram. Jadi di sini penyelenggaranya itu berlandaskan syariat Islam yang mana mengacu kepada pedoman Al-Quran dan hadisnya gitu. Selanjutnya, setelah kita mengenal jenis bank, kita lanjut untuk mengetahui produk perbankan. Nah, di sini kita lihat produk perbankan itu dibedakan menjadi 4. Ada kredit, transfer, deposit box, dan bank card. Nah, di sini untuk produk yang pertama adalah kredit. Nah, kredit adalah kredit merupakan yang ini dana. Nah, jadi beberapa bank itu menyalurkan dana yang dihimpun, yang telah tersimpan dan disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, disalurkan kredit kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, pinjaman ini biasanya akan ada bunganya atau mungkin bunga rendah atau apa itu ada perjanjiannya. Nah, dalam hal seseorang tidak mudah dong mengajukan kredit. Nah, di sini ada beberapa persyaratan dan biasanya bank itu juga berlandaskan 5 prinsip ini sebelum memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak konsumen. Nah, di sini yang 5 prinsip itu adalah dikenal dengan 5C. Yang pertama ada karakter. Jadi bank itu juga melakukan analisis kepada kepribadian nasabah tersebut. Capacity, kemampuan untuk membayar cicilan. Kapital, yaitu modal yang dimiliki, itu berapa. Kolateral itu jaminan yang dimiliki atau digunakan. Kemudian condition of economy, yaitu kondisi ekonomi masyarakat sekitar itu seperti apa. Jadi ketika sudah lolos 5 prinsip analisis ini, maka orang tersebut atau konsumen tersebut berhak menerima pinjaman. Nah, selanjutnya produk yang kedua ada transfer. Transfer itu jasa bank yang memberikan layanan pengiriman uang antar rekening maupun antar bank atas permintaan nasabah. Kemudian ada lagi safe deposit box. Nah, di sini mungkin jarang ya yang tahu. Nah, ini merupakan jasa yang ditawarkan kepada nasabah dalam bentuk penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Selanjutnya ada bank card. Di sini bank card itu merupakan kartu yang dikeluarkan bank bagi nasabahnya sebagai alat pembayaran. Ada beberapa kartu yang diterbitkan oleh bank seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu uang elektronik. Nah, di sini mungkin kalau misalkan nih, kalau terkait dengan jasa online, misalkan kan online banking tuh, sekarang kita ada e-banking, m-banking, nah itu kira-kira termasuk produk perbankan nggak ya? Silakan, kalau bagi yang ingin memberikan pendapat bisa tulis di kolom komentar. Kemudian, nah, selain itu, produk bank juga dibedakan lagi nih. Ada produk perbankan kredit aktif dan kredit pasif. Nah, kalau kredit pasif itu hanya disimpan, tapi kalau aktif itu uang yang terhimpun itu digunakan untuk secara produktif. Nah, untuk kredit aktif itu ada kredit rekening koran, kredit rembus atau LC, letter of credit, kemudian ada kredit accept, kemudian kredit dokumenter, kredit dengan jaminan surat berjangka. Nah, kemudian untuk kredit pasif dibedakan ada 3 juga, ada simpanan atau tabungan, giro, deposit, dan deposit sendiri ada 2, deposit on call, and deposit automatic roll over. Nah, di sini mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk kredit rekening koran. Kredit rekening koran merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk mutasi kepada rekening nasabah. Kemudian yang kedua ada kredit rembes atau LC. Nah, ini kredit ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah atas pembelian sejumlah barang dan yang membayar itu adalah bank. Nah, di sini biasanya ditujukan untuk memudahkan penyaluran arus bank ekspor dan impor. Karena kan kalau kita bicara ekspor impor di sini, karena kan pembeli dan penjual tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, di situ ada pihak bank tersebut lah yang akan membayarkan kepada eksportir maupun importir. Nah, tentunya itu sudah ada perjanjian terlebih dahulu dan bank-bank yang ditunjuk itu pun tidak sembarangan gitu.
Kemudian lanjut ada kredit accept. Nah, di sini kredit accept merupakan pinjaman dengan mengeluarkan hasil yang bisa diperdagangkan. Selanjutnya ada kredit dokumenter. Nah, kredit dokumenter ini merupakan kredit yang diberikan setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang sudah disetujui kapten kapal yang mengangkut barang tersebut. Jadi ada perjanjian terlebih dahulu. Selanjutnya ada kredit dengan jaminan surat berharga. Nah, kredit jaminan surat berharga diberikan dengan membeli surat-surat berharga kepada nasabah sekaligus surat-surat berharga tersebut sebagai jaminannya. Gitu. Selanjutnya, produk perbankan kredit pasif ya. Di sini dananya itu disimpan. Ya, untuk simpanan atau tabungan. Tabungan adalah simpanan uang yang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Nah, untuk penarikannya sendiri itu bisa dilakukan ke teller maupun menggunakan ATM ya. Nah, yang kedua ada giro. Giro merupakan simpanan yang penarikannya itu bisa dilakukan setiap saat, tidak menggunakan kartu ATM atau buku tabungan. Nah, kalau giro itu penarikannya menggunakan cek atau biliet giro. Kalau yang penasaran bisa cari ya bentuk biliet giro itu seperti apa. Nah, simpanan giro sendiri itu memiliki bunga yang lebih rendah. Lanjutnya ada deposito. Nah, kalau deposito di sini merupakan simpanan berjangka dengan syarat waktu tertentu, biasanya 3 bulan, 6 bulan, tak setahun gitu. Jadi nasabah itu tidak dapat menarik uangnya sebelum masa jatuh tempo itu habis gitu. Nah, untuk deposito sendiri dibagi menjadi dua ya, ada deposito on call yaitu simpanan berjangka waktu antara 3 sampai 30 hari. Jumlah uang yang disimpan biasanya relatif besar, besar bunga yang dibayarkan dihitung per bulan dan besar bunga ditentukan dengan negosiasi antar nasabah dengan pihak bank. Kemudian ada deposito automatic rollover. Nah, di sini atau ARO, deposito bersangka yang sudah jatuh tempo tapi deposan belum mengambilnya. Kemudian bank secara otomatis melakukan perpanjangan waktu tanpa menunggu persetujuan deposan. Nah, di sini yang membedakan dengan deposito on call. Kalau on call itu atas persetujuan dari pihak nasabah dan bank tersebut. Nah, di sini ada yang tahu nggak kenapa kok penamaannya produk perbankan kredit pasif? Gitu. Nah, di sini ya tadi dikatakan bahwa dikatakan kredit pasif karena dananya itu hanya mengendap atau disimpan gitu, tidak digunakan untuk secara produktif. Nah, kita telah belajar mengenai lembaga keuangan bank. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai industri keuangan non-bank dan beserta produk-produknya. Apabila ada pertanyaan untuk industri keuangan bank, silakan tulis di kolom komentar. Apabila tidak, mungkin ada diskusi lain bisa kita gunakan. Nah, sekian untuk video pembahasannya, bisa lanjut ya ke part selanjutnya untuk belajar industri keuangan non-bank. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga bermanfaat.